Baik, sebelum kita mulai belajar ke perwakilan dari yang ada, pimpin doa. Tuhan, waktu dudukkan, duduk siap. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, selamat pagi. Baik, kita pimpin dulu ya sebelum mulai pembelajaran kita. Meli Santia, Reza Indah, Chania Lutri, Dinda Nestia, Anissa, Lucy, Alan, Kiki, Gilen, Elsa, Hadir Pak. Kurnia, Hadir Pak. Dedi, Hadir Pak. Vanes, Hadir Pak. Tuti, Hadir ya Pak. Serinda, Hadir Pak. Natasha Putri, Hadir Pak. Media, Pak. Rangga, Hadir Pak. Rizky, Hadir Bapak. Radit, Hadir. Manut Fadil. Hadir Pak. Baik. Untuk materi pembelajaran kita hari ini itu adalah konsep perubahan dan keberlanjutan dalam sejarah. Nah, di sini apa sih yang dimaksud dengan perubahan dan keberlanjutan dalam sejarah? Baik, di sini kita akan bahas satu persatu. Ini adalah poin-poin penting dalam pembahasan kita hari ini, yaitu makna konsep perubahan sejarah, makna konsep keberlanjutan dalam sejarah, contoh konsep perubahan sejarah, dan contoh konsep keberlanjutan dalam sejarah. Nah, kita bahas satu persatu. Apa sih yang dimaksud dengan apa? Perubahan dalam sejarah. Nah, kita ambil aja contohnya itu dalam siklus kehidupan manusia. Contohnya perempuan. Nah, di mana konsep siklus perubahan konsep perubahan manusia ini terjadi di apa? Dia kan ada perubahan. Waktu kita ambil perempuan ya, kita ambil kan dia itu masih bayi, terus berubah jadi anak-anak, remaja, dewasa, sampai nenek-nenek. Nah, itu bisa juga diapakan dalam perubahan dalam sejarah. Dia kan ada tingkatan perubahan. Nah, penjelasannya ini. Perubahan hampir sama dengan perkembangan. Bedanya, perkembangan berlangsung secara lambat atau evolusi. Sebaliknya, perubahan dapat berlangsung secara cepat atau revolusi. Perkembangan terjadi bila masyarakat bergerak secara perlahan dan berturut-turut, disertai bentuk sederhana ke bentuk yang lebih baik atau kompleks. Perubahan mengandung asumsi telah terjadi pergeseran atau berlangsung secara cepat dan besar-besaran. Dalam waktu yang relatif singkat, perubahan disebabkan faktor internal dan eksternal. Itu yang mempengaruhi perubahan dalam siklus kehidupan manusia. Nah, contohnya yang kita tadi kan perubahan, tapi diapakan aja dulu contoh perkembangan dalam sejarah. Ini ada perpindahan tempat tinggal atau nomaden. Ini sebenarnya ada fotonya, tapi Bapak nggak cantumkan karena Bapak buru-buru buat apanya. Bapak minta maaf. Di sini kan ada perpindahan tempat tinggal, di mana manusia purba dulu mereka cuma tergantung kepada alam, yang dimana manusia purba ini kan sudah berkelompok, tapi manusia purba ini tetap berpindah. Setelah bahan makanan di suatu tempat habis atau udah kekurangan, mereka pindah lagi ke tempat yang lain yang menurut mereka ada bahan makanan yang mencukupi untuk kehidupan mereka. Dengan adanya perubahan atau perkembangan zaman, mereka sudah mulai bertempat tinggal di suatu tempat, yaitu gua. Di sana mereka sudah mulai meramu atau mulai menjinakkan binatang yang bisa dijinakkan, yaitu ayam, babi, anjing, sapi, dan lain-lain. Dan di sana juga mereka sudah mulai menanam, bercocok tanam. Dengan terus adanya perkembangan atau keberlanjutan dalam kehidupan, di sana mereka sudah mulai membangun perkampungan di suatu tempat yang mereka tapi di tepi sungai
mereka pilih karena sumber air dekat. Ya kan, sumber air dekat kan, dalam pemukiman untuk minum, mandi, untuk air minum juga bisa. Supaya yang mereka di aliran sungai itu, mereka buat satu perkampungan. Di sana mereka mulai berpikir membuat alat-alat berburu yang dari apa itu, apa namanya, dari tembaga itu. Dulu kan cuma pakai apa, kayu yang cuma diruncing dengan apa, batu, kayu bambu runcing. Nah, dengan adanya perkembangan zaman, mereka sudah mulai berpikir untuk membuat alat berburu mereka itu lebih apa, lebih modern. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan tentang perubahan? Nah, kita masuk dalam makna konsep keberlanjutan dalam sejarah. Ini ada 3 siklus ya, masa lalu, masa kini, dan masa depan. Di mana ketiga siklus ini saling berkaitan. Di mana masa kini ini itu di masa lalu terjadi juga, dan apa yang terjadi di masa depan itu terjadi di masa kini. Jadi ketiga siklus ini tidak bisa dipisahkan. Kalau ada anak-anak yang mau buat siklus yang baru atau konsep yang baru, harus sesuai lah, harus ada yang bisa mengalahkan ketiga siklus ini biar bisa diganti. Kalau tidak ada, jangan coba-coba untuk mengganti, karena ini adalah penulisan dalam sejarah. Itu adalah tempat, ruang, kalau waktunya. Itu ada juga penjelasannya, sejarah merupakan rangkaian peristiwa lama dari masa lampau, masa kini, dan masa akan datang. Artinya setiap peristiwa tidak terpisahkan dari peristiwa lain. Itu saling berkaitan, tidak bisa dipisahkan. Sama juga kayak kehidupan, tidak bisa dipisahkan. Nah, ini ada keberlanjutan dalam sejarah. Proses suatu keberlanjutan atau kesinambungan terjadi bila suatu masyarakat hanya mengadopsi atau meniru kebiasaan-kebiasaan yang sudah pernah ada. Pengulangan terjadi bila peristiwa yang pernah terjadi pada masa lampau terjadi lagi di masa selanjutnya. Contohnya yang kayak ini, keberlanjutan. Itu perundahan itu gambarnya seperti apa? Karena Bapak tidak mencantumkan gambarnya, Bapak gambar aja di ala kadarnya. Struktur apa tadi? Perundahan itu seperti ini. Dia polos, semacam candi tapi polos. Seperti ini, tapi dia polos, tidak ada apanya, kartunya. Itu di apa? Arsitektur. Tinggal benda-benda di masa praksa. Praksara. Dengan adanya keberlanjutan dalam kehidupan manusia, dengan adanya apa? Terus masuknya Hindu, Buddha di Indonesia, arsitektur ini berubah lagi menjadi kayak Candi Borobudur. Kan berkelanjutan ya kan? Dia berubah jadi dengan sederhana, dengan adanya keberlanjutan dalam kehidupan manusia, maksudnya Hindu, Buddha di Indonesia. Mereka buat lagi suatu arsitektur itu semacam kayak Candi Borobudur. Tahu kan candi? Enggak, bukan Candi Borobudur aja, banyak candi-candi di Indonesia. Tapi yang Bapak ambil itu Candi Borobudur. Dan ada juga yang satu lagi, jatuhnya kekuasaan Soekarno di tahun 1966. Ini sebenarnya ada sih fotonya, tapi Bapak nggak cantumkan. Di tahun ini adanya suatu masa, terkumpulannya suatu masa itu mahasiswa, di mana mereka itu membuat demonstran besar-besaran untuk menjatuhkan kekuasaan Soekarno di tahun 1966. Dan terulang lagi, atau keberlanjutannya ini terulang lagi di tahun 1998 dengan jatuhnya kekuasaan Soeharto dengan kasus yang sama. Itu adalah demonstran itu yang dari mahasiswa itu menghancurkanlah beberapa arsitektur yang dibuat dari istana itu untuk menjatuhkan kekuasaan Soeharto
di tahun 1998. Kasusnya sama kan? Dia apa itu demonstran mahasiswa, tapi tahunnya itu berbeda. Itu yang dimaksud dengan keberlanjutan dalam sejarah. Adanya keberlanjutan. Dan tidak dua kasus ini aja. Sampai sekarang masih ada demonstran. Itu terus berlanjut sampai seterusnya. Itu dalam konsep sejarah kita. Pembahasan kita sekarang. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Ada yang mau menambahkan? Tidak ada. Baik, itu aja. Nah, pembahasan kita hari ini. Sebenarnya ada Pak, evaluasi pembelajaran. Coba cari kota Surabaya di tahun berapa itu? Tahun 1942 sama 2016. Terus analisis di tahun 1942 itu analisislah apa perubahan yang terjadi di kota Surabaya. Di tahun 2016 analisis keberlanjutan apa yang terjadi di kota Surabaya. Tugas Pak. Yang evaluasi pembelajaran kita. Tugas juga Pak. Iya. Saya Pak. Bukan, nanti ditanya satu-satu. Ya, individu. Ya. Waktunya 5 menit. Kota Surabaya pada tahun 1942 dan 2016. Di tahun 1942 itu perubahan apa yang terjadi di kota Surabaya. Yang di tahun 2016 keberlanjutan apa yang terjadi di kota Surabaya. Tahun 2022. Surabaya sampai 2 sama 2016. Nanti. Bondan ya Pak. Bapak Bisa jadi. Minuman. kamu nggak ada teman di mana? Pak, isi minum ya Pak ya. Ya, boleh. Kasih-kasih. Ya gila sama kawan-kawan ya. Boleh Aku ya tidak Pak. boleh. Oh itu dari mana? Itu. Kok ada jadi Tadi itu bisa. Ya Allah ya Rabbi. Masih kali ya Allah. ya, satu-satu yang di tahun 1442 itu perubahan apa yang terjadi di kota Surabaya. Yang di tahun 2016 keberlanjutan di kota Surabaya. Ya, kondisinya. Ya. Di mana kota Surabaya pada 1942 dan pada 2016 kota Surabaya kayak mana? Itu kan Pak? Ya. Analisis. Ya, yang udah selesai?
Udah? Sekarang kita tunggu dulu kalau tanya yang lain. Udah? Baik, dari Dinda dan Tia. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dina Nestia, ingin menyampaikan sedikit kota Surabaya dari tahun 1942 sampai 2019. Kota pramodern yang masih dikenal oleh benteng kota sebelum 1830-an terbentuk struktur kota modern dan munculnya fenomena sururbanisasi tahun 1830 sampai 1942. Kemundurannya pusat kolonial dan menyebarkan pemukiman penduduk tahun 1942 sampai 1940. Ukuran skala kota semakin membesar akibat didominasi pembangunan infrastruktur dan pemukiman skala besar. Dan pada tahun 2016, kota Surabaya adalah ibu kota provinsi Jawa Timur, Indonesia, sekaligus menjadi kota metropolitan terbesar di provinsi tersebut. Surabaya merupakan kota terbesar kedua di Indonesia. Setelah Jakarta, kota Surabaya juga merupakan pusat bisnis, pedagang, industri, dan pendidikan di Jawa Timur. Ya, terima kasih. Baik, dan rasanya. Baik, terima kasih Pak. Saya akan membacakan tentang pertumbuhan kota Surabaya. Kota pramodern yang masih dikelilingi oleh benteng sebelum 1930-an. Terbentuknya kota modern dan munculnya fenomena sururbanisasi tahun 1930 sampai 1942. Kemunduran pusat kolonial menyebar permukiman pada tahun 1942 sampai 1970-an. Kota pramodern yang masih dikelilingi oleh benteng pada 1930-an. Pada tahun kota Surabaya di bawah pimpinan Gubernur Jenderal Helman William Daendel yang menjadi Surabaya sebagai kota Eropa kecil. Adanya pengalaman membuat Surabaya dipetakan berdasarkan benteng berdasarkan asal mereka. Yang kedua, perbuatan jalan darat antara benteng ke benteng semakin membuat Surabaya sampai menjadi wilayah perdagangan. Yang ketiga, pada saat penguasaan Inggris dilakukan sensus penduduk di Surabaya dan ketika kembali dikuasai Belanda pada akhir tahun 1970-an, meningkatnya lahirnya akulturasi membuat benteng-benteng Surabaya dan Surabaya tersebut. Yang di depan. Lucy. Ya. Yang keberlanjutan ada tadi. Campur langsung gitu aja. Iya Pak. Iya Pak. Bisa dibandingkan. Yang di depan ada. Ada yang bisa menyimpulkan apa tadi itu tentang kota Surabaya? Dewi? Elsa? Nisa? Kesimpulan dari kota Surabaya tadi itu di tahun 1942 sama 2016.
minggu depan tolong dipelajari lagi lebih dalam tentang apa siklus kehidupan atau perubahan dalam bidang-bidang teknologi bisa tuh kita bahas minggu depan. Pak. Baik Bapak. Baik, sebelum kita pulang, perwakilan dari anda semua, untuk pimpin doa. Setelah berakhirnya pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa untuk keselamatan kita. Berdoa menurut kepercayaan agama masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Baik, terima kasih untuk kesempatannya hari ini. Sampai ketemu di minggu berikutnya.